Nah, topik kita pada hari ini adalah kapital dan investasi sosial sebagai suatu pengantar, ya. Di dalam seperti sudah saya jelaskan pada pertama kali kuliah minggu yang lalu, topik kita adalah dua topik besar atau konsep besar, yaitu kapital dan investasi sosial. Nanti di dalamnya juga kita bisa melihat ada berbagai konsep, ya, mungkin berbagai teori yang bisa Anda telaah dan bisa kita gunakan di dalam karena ini mata kuliah peminatan tentu dalam konteks pengembangan masyarakat, ya. Jadi kalau kapital dalam logika ekonomi itu kan sebagai modal, ya. Kemudian bagaimana modal yang dimiliki atau kapital yang dimiliki itu juga bisa diinvestasikan. Itu logika ekonomi. Akan tetapi yang kita pelajari pada hari ini adalah kapital dan investasi sosial. Jadi bukan kapital dan investasi ekonomi, ya, tapi kapital dan investasi sosial. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana kapital sosial dan apa itu juga investasi sosial. Meskipun demikian, perlu diingat oleh rekan-rekan sekalian bahwa pemahaman kita tentang kapital sosial rujukannya tetap pada kapitalisme, ya. Dan bagaimana juga pemahaman investasi secara ekonomi juga dipengaruhi oleh cara-cara berpikir dari kapitalis. Oleh karena itu, yang kita bahas pada hari ini bukanlah kapital secara ekonomi maupun investasi secara ekonomi, tetapi yang kita lihat adalah kapital dan investasi secara sosial. Meskipun di dalam praktek-praktek secara empirik nanti, apakah itu dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, ya, atau pemangku kepentingan yang lain seperti perusahaan, itu juga erat kaitannya dengan kapital dan ekonomi, kapital ekonomi dan investasi secara ekonomi. Nah, rekan-rekan, jadi kita mulai dengan saya mengulang dulu deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini untuk membekali Anda dengan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai kapital dan investasi sosial untuk pengembangan masyarakat, sehingga mahasiswa mampu menganalisis, menerapkan, dan melaporkan kapital dan investasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Itu deskripsi mata kuliahnya yang kita inginkan. Capaian pembelajaran atau learning outcomes yang kita inginkan bersama dalam perkuliahan ini adalah setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda mampu memahami filosofi kapital sosial dan investasi sosial. Kemudian selain memahami filosofi juga mampu menganalisis model sosial dalam suatu komunitas dengan menggunakan perspektif kapital sosial. Kemudian yang ketiga, Anda juga kami harapkan mampu menjelaskan strategi-strategi investasi sosial dalam pengembangan masyarakat berbasiskan modal sosial. Itu yang kita inginkan, sehingga dalam satu semester kalau Anda perhatikan di dalam substansi perkuliahan kita itu setengah semester pertama itu kita lebih banyak mendalami kapital sosial, setengah semester kedua kita mendalami investasi sosial, kemudian pada bagian akhir kita juga mempertautkan bagaimana strategi-strategi investasi sosial dalam pengembangan masyarakat berbasiskan modal sosial, tentu di aras komunitas. Tapi komunitas pun kita sudah paham bahwa komunitas tidak hanya community by place, tapi juga ada community by interest. Salah satu variannya yang sekarang berkembang adalah virtual community. Jadi bagaimana strategi-strategi investasi sosial dalam pengembangan masyarakat berbasiskan modal sosial, misalnya di virtual community, itu menjadi menarik, ya, kalau kita bahas nanti di dalam perkuliahan ini. Baik rekan-rekan, nah sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ya, mudah-mudahan sampai pukul 12 sudah bisa kita selesaikan. Pertama, kita ingin membahas sejarah dan latar belakang kapital dan investasi sosial. Kemudian kita juga akan membahas pengertian kapital sosial. Kemudian yang ketiga, pengertian investasi sosial. Dan yang keempat, bagaimana sih kita melihat kapital dan investasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Nanti paling tidak ada rujukan berbagai konsep dan teori yang membantu kita untuk menjadi arahan atau menjadi guidance kita di dalam proses-proses pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan
bagaimana konsep dan strategi kapital dan investasi sosial. Itu yang coba kita bahas pada pagi hari ini. Nah, saya mulai dengan sejarah dan latar belakang. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, pemikiran-pemikiran tentang social capital di dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai modal sosial, bisa juga diterjemahkan sebagai kapital sosial. Sebagai suatu perspektif kita lebih senang menggunakan istilah kapital sosial karena ismenya atau kapstoknya itu ideologinya adalah ideologi kapitalis. Ya. Nanti mengapa dia muncul? Nah, maka kita lihat nanti bagaimana sejarah perkembangan kapitalisme sehingga memunculkan tidak hanya ada istilah ekonomi kapital tapi juga sosial kapital. Nah, awal pemikiran sosial kapital sebenarnya pada abad ke-18 dan abad ke-19 Adam Smith itu pernah menggunakan istilah social contract atau kontrak sosial. Kemudian Karl Marx dan Engels itu juga pernah menggunakan istilah bonded solidarity. Ya. Nah, ini adalah dua konsep social contract dan bonded solidarity ini dipandang secara historis ya merupakan cikal bakal munculnya pemikiran-pemikiran sosial kapital pada abad ke-18 dan pada abad ke-19. Kemudian pada awal abad ke-20 Leide Jason Henifan itu tahun 16 sampai 20 juga membuat, kalau kita sekarang punya istilah virtual community, dia juga punya istilah social virtues, kemudian ada altruism sampai pada social cohesivity. Jadi bagaimana kohesivitas sosial itu juga muncul pada awal abad ke-20 yang digambarkan oleh Jason Henifan ya. Nah, barulah pada akhir abad ke-20 ya, diantaranya adalah para sosiolog Bank Dunia ketika mereka mendapat banyak kritikan-kritikan terhadap kebijakan-kebijakan penetrasi World Bank, Bank Dunia sebagai suatu, kalau dalam kacamata akademisi dipandang sebagai ini adalah institusinya kapitalis gitu ya. Maka mereka ketika mendapat kritikan, ya nanti akan kita bahas ya, bagaimana kritikan yang berlangsung dan pengakuan-pengakuan dari kelompok-kelompok yang menyuarakan kapitalis ini, ya itu mereka mencoba membangun suatu konsep baru ya di dalam melihat bagaimana kegagalan-kegagalan kapitalisme atau kritik-kritik kapitalisme tidak hanya gagal tetapi juga menciptakan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat dan sehingga banyak persoalan-persoalan atau strategi-strategi yang ditetapkan dalam social capital itu tidak mampu mengangkat bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam suatu masyarakat. Maka itu mereka dikritik habis-habisan, tapi Bank Dunia tidak habis pikir. Mereka juga punya para sosiolog, ya, diantaranya ada Robert Putnam, ya, tahun 93, 95 sampai 2002, Francis Fukuyama, James Goleman, ya, yang lain adalah Bourdieu, itu mencoba mengangkat konsep-konsep sosial kapital karena mendapatkan kritik atas ekonomi kapital. Ini yang kita lihat secara historis. Nah, konsep-konsep tentang modal sosial atau kapital sosial yang kita rujuk dalam pengertian social capital itu di dalam pemahaman konsep modern dikembangkan misalnya di dalam tulisannya Robert Putnam tentang Making Democracy Work, ya, Civic Transition in Modern Italy itu tahun 83. Ya, kemudian juga Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man tahun 1992. Ada lagi tulisannya tentang Trust, The Social Virtue dan The Creation of Prosperity tahun 95. Kemudian pada tahun 2002 Francis Fukuyama juga menulis tentang Social Capital and Development. Jadi bagaimana modal sosial dan pembangunan. Kemudian yang tidak kalah terkenalnya dan menurut saya ini menjadi tulisan-tulisan yang penting juga, yaitu adalah tulisannya Bourdieu, Pierre Bourdieu, The Forms of Social Capital, bentuk-bentuk sosial kapital, The Coming Agenda, yaitu itu tulis tahun 1986. Jadi ini historisnya, Anda perhatikan ya, mulai abad ke-18, ke-19, awal abad ke-20 dan akhir abad ke-20. Nah, kalau orang berbicara ekonomi kapital, ya, sering ditanya apa sih nilai tambahnya
added values-nya apa sih? Sering para ekonom pasti melihat pada benefit and cost ratio, ya. Benefit and cost. Jadi BC ratio, ya, benefit and cost ratio itu yang dia gunakan untuk mengukur nilai tambah. Tapi di dalam social capital kalau ditanya apa nilai tambahnya, sering dijawab dengan network atau networking, ya, jejaring. Itulah nilai tambah dari social capital. Oleh karena itu nanti berkembang konsep-konsep seperti bonding, breathing, linking, or creating strategi di dalam pengembangan modal sosial. Nah, ini awal-awal pemikiran sosial kapital kalau kita lihat ya, dari abad ke-18, abad ke-19, awal abad ke-20, akhir abad ke-20 dengan berbagai konsep yang berkembang. Nah, kalau kita lanjutkan, tadi saya katakan apapun konsep sosial kapital di dalam masyarakat Indonesia memanfaatkan konsep kapital sosial ini. Kalau tadi kita merujuk pada sosial kapital sebagai ismenya kapitalisme, maka dia kita pandang sebagai satu perspektif. Tapi banyak juga kita menyebut di Indonesia, baik di masyarakat perkotaan dan perdesaan, masyarakat pertanian perdesaan juga punya kapital-kapital sosial yang kita sebut sebagai model-model sosial. Tapi apakah dia berbau kapitalisme? Tapi apakah dia merujuk pada kapitalisme? Belum tentu juga, ya. Oleh karena itu, mari kita lihat ya bagaimana mereka menjelaskan nanti tentang sosial kapital, dan kita harus juga secara bijak bagaimana kita menggunakan konsep kapital sosial dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita punya kepentingan sebagai peminatan mata kuliah di KPM adalah untuk pengembangan masyarakat. Nah, kita kembali dulu kepada apa sih batasan dari kapitalisme itu atau kapitalisme. Dia mengatakan kapitalisme itu adalah sistem yang mendasarkan diri dari persaingan bebas. Ya, persaingan antara produsen bebas untuk menggunakan tenaga kerja yang juga tidak terikat untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Bebas di sini diartikan ada dan tersedianya penjualan dan pembelian di pasar. Jadi konteksnya adalah kembali kepada market, ya, ada kembali kepada pasar. Ini kalau kapitalisme. Jadi tersedianya penjualan, supply dan demand. Kalau kita bentuk dalam satu grafik itu dikatakan sebagai adanya pertemuan supply dan demand dipertemukan oleh satu titik yang kita sebut dengan pasar. Nah, norma-norma kapitalisme ini tidak sesuai dengan kenyataan dari sistem ekonomi dunia yang ada sekarang. Nah, sehingga tadi saya katakan sejak awal kapitalisme sebagai persaingan bebas yang berpusat pada pasar itu mendapat kritik habis-habisan, sehingga batasan kapitalisme itu perlu dikoreksi. Sampai ada yang mengatakan jangan-jangan perlu pemikiran, ya. Yang dikatakan di sini jangan-jangan sifat kombinasi atau campuran bebas dan tidak bebas justru bukan merupakan jati diri kapitalisme yang pernah lahir sebagai sistem yang menyejarah secara historis. Jadi itu dia perkembangan tadi. Kalau dikatakan batasannya adalah kapitalisme itu sistem yang mendasarkan diri pada persaingan bebas, ya. Bebas diartikan adanya tersedia penjualan pembelian di pasar. Apakah benar seperti itu? Kritik-kritik terhadap kapitalisme itu sampai pada suatu batasan. Jangan-jangan sifat kombinasi atau campuran bebas dan tidak bebas justru bukan merupakan jati diri kapitalisme yang pernah lahir sebagai sistem yang menyejarah. Jadi ada, kalau kita lihat negara-negara kapitalisme juga apa benar mereka menggunakan prinsip-prinsip persaingan bebas. Kenyataannya mereka juga banyak yang menggunakan proteksi-proteksi terhadap produk-produk tertentu yang dilakukan. Sampai sekarang kalau Anda lihat bagaimana persaingan-persaingan tentang penggunaan bahan-bahan minyak dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, kita di-banning oleh Uni Eropa, tidak boleh masuk, nanti dibatasi atau tidak diperkenankan masuk ke Uni Eropa. Pertanyaannya apa alasan-alasan mereka membanning kita? Katanya kelapa sawit ditanam pada lahan-lahan degradasi hutan, ya, kemudian juga menggunakan tenaga kerja perempuan dan anak-anak yang melanggar hak asasi manusia misalnya, kemudian juga dibangun di atas lahan-lahan yang ilegal, jadi ada persoalan legality.
degradasi tanpa mempertimbangkan proses-proses konservasi. Akan tetapi kalau kita telaah juga mengapa Eropa menentang seperti itu, misalnya contoh karena mereka tidak mampu melawan kelapa sawit yang begitu murah ya dan fungsinya besar, misalnya di Eropa punya bunga matahari ya dan sebagainya yang itu tidak mampu melawan. Nah, ini persoalan-persoalan. Akhirnya mereka memproteksi dengan segala cara, baik secara unilateral, bilateral maupun masing-masing negara. Begitu juga kalau kita lihat negara-negara besar yang masih memproduksi bahan-bahan pertanian, mereka juga memproteksi produk-produk pertanian dia. Nah, pertanyaannya apakah ini persaingan bebas? Ternyata tadi dikatakan jangan-jangan sifat kombinasi atau campuran bebas dan tidak bebas itu bukan merupakan jati diri kapitalisme yang pernah lahir sebagai produk sejarah dalam kehidupan masyarakat manusia. Seperti tadi yang digambarkan oleh mulai dari Karl Marx, kemudian ada Engels, ya, Adam Smith dan sebagainya, sampai kepada tokoh-tokoh sosiolog yang di bawah institusi Bank Dunia mencoba mengeluarkan konsep baru. Tidak hanya melihat economic capital, tetapi juga social capital. Kalau economic capitalnya nilai tambah diukur dari benefit and cost ratio, tapi kalau di social capital ada yang mengatakan nilai tambahnya adalah pada network. Dengan network bisa sangat efisien. Ya, Anda lihat sekarang mana bisnis di dunia ini yang tidak menggunakan multi level marketing. Ya, kalau kita lihat dan bagaimana penggunaan pemanfaatan multi level marketing yang mereka lakukan juga tidak lagi berbasis pada institusi-institusi birokrasi, tetapi mereka menggunakan di dalam network itu berdasarkan trust, ya saling percaya, ya mutual benefit di antara mereka dan itu mereka bangun. Pertanyaannya sampai sejauh mana cara-cara ini, ya pendekatan-pendekatan seperti ini bisa kita gunakan di dalam proses pengembangan masyarakat. Itu yang perlu kita bahas. Ya. Nah, ini gambaran ya bagaimana kita melihat batasan kapitalisme. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan dulu. Ya, tadi kan saya katakan secara historis, mulai abad ke-18, 19, awal abad 20 sampai pada abad 20 kalau kita lihat, itu kapitalis mendapatkan kritik. Kalau kita lihat ya banyak kritik. Jadi saya merujuk pada tulisannya Baumol, Litton dan Schramm tahun 2008. Ketika kapitalisme dikritik, mereka mengatakan memang ada kapitalisme jahat dan ada kapitalisme baik. Ya, sebenarnya ini topik ini mungkin pernah juga sudah saya bahas di dalam perkuliahan. Akan tetapi ketika di dalam pengembangan masyarakat ini kita ubah ya, karena kapitalisme sosial kapital tidak lagi masuk di dalam materi pengembangan masyarakat karena akan dibahas di dalam mata kuliah KIS ya, kapital dan investasi sosial. Nah, jadi ada buku ya yang bisa kita baca, ada istilah kapitalisme jahat dan kapitalisme baik ya. Nah, Baumol dan kawan-kawan dengan Litton dan Schramm tahun 2008 itu mengatakan ada kapitalisme yang dikategorikan atas 4. Ada oligarki, ada state guidance, ada big firm, dan keempat ada entrepreneur. Ini yang digambarkan oleh Baumol dan kawan-kawan. Yang pertama disebut dengan oligarki kapitalisme. Sering juga disebut dengan authoritarian capitalism. Nah, di dalam oligarki kapitalisme ini sebenarnya ya sistem kapitalis itu digunakan oleh satu sistem kemasyarakatan atau satu negara ya, dan sistem kapitalisme ini tentu berbasiskan kepada sistem pemerintahan atau bagaimana proses-proses tata kelola pemerintahan itu bersifat oligarki ya, oligarki sehingga hasil dari satu proses pembangunan berbasiskan pada faham kapitalis itu menghasilkan produk-produk pembangunan. Dan produk-produk pembangunan atau kue-kue pembangunan ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok oligarki atau kelompok-kelompok otoritarian. Artinya kapitalisme berlangsung di negara tidak demokratis, tapi di negara-negara yang oligarki atau sistem kehidupan bermasyarakat yang oligarkik atau otoritarian. Hasilnya adalah secara ekonomi ya, dengan pendekatan-pendekatan kapitalis, masyarakat atau negara seperti ini menghasilkan kue-kue pembangunan. Akan tetapi, kue-kue pembangunan, quote and quote ya, kue-kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh apa yang kita sebut kelompok-kelompok otoritarian atau kapitalisme. Ya. Nah, kalau kita baca dalam bukunya dan kita lihat berbagai diskusi, contoh di dunia negara yang oligarki kapitalisme ini seperti apa?
Negara bukan negara demokratis, ya. Meskipun dalam perangkat pemerintahannya ada perdana menteri, ada presiden, ya, tapi tidak pernah melakukan pemilihan umum, tapi dia melaksanakan prinsip-prinsip kapitalisme. Dan kue-kue pembangunannya itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok kapitalisme. Pertanyaan, apakah rakyat juga menikmati? Tetapi bagian terbesar dari proporsi kue pembangunan itu dinikmati oleh kelompok oligarkik atau otoritarian. Nah, contoh yang paling menarik misalnya ini negara-negara Teluk, ya seperti Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mungkin termasuk Kuwait kalau kita lihat, itu tidak pernah melaksanakan pemilihan umum, ya bukan negara demokratis. Pemerintahan dikendalikan oleh sistem oligarkik dengan otoritarian, dan kue-kue pembangunan dinikmati oleh kelompok-kelompok ini. Nah, ini satu contoh ya, oligarkik kapitalisme. Kemudian menurut Baumol dan teman-teman ya, dia juga menggambarkan yang berikutnya ada yang disebut dengan apa yang disebut di sini dengan state guidance capitalism. Sama. Nah, tapi di sini pemerintahan suatu negara atau sistem kemasyarakatannya sudah lebih demokratis. Ya, dia melaksanakan suatu sistem pemerintahan, kemudian bagaimana model-model pembangunan sadar atau tanpa sadar mereka menggunakan dengan faham-faham kapitalis. Nah, disebutlah ini sebagai state guidance capitalism. Mengapa disebut state guidance capitalism? Di sini kue-kue pembangunan itu dinikmati oleh kelompok-kelompok rejim yang berkuasa. Ya, ini beda tadi. Tadi kan kelompok-kelompok oligarki. Nah, di sini disebut sebagai rejim yang berkuasa. Kenapa? Karena negara ini memang negara demokratis. Ya, ada pemilihan umum dan sebagainya. Tetapi kue-kue pembangunan itu dinikmati sepenuhnya oleh kelompok-kelompok rejim yang berkuasa. Ketika kita membaca buku ini dan kita lakukan diskusi-diskusi, contoh yang paling menarik dan paling pas dengan state guidance capitalism ini apa? Dinyatakan Indonesia itu contoh yang paling baik di zaman pemerintahan Soeharto. Dari tahun 67, 69 sampai runtuh pada tahun 2000 kan kalau kita lihatnya. Itulah yang disebut dengan state guidance capitalism. Jadi kue-kue pembangunan dari sistem pembangunan yang kapitalistik itu dinikmati oleh rejim yang berkuasa. Kalau Anda perhatikan sampai sekarang ya rejim-rejim berkuasa dari rejim Soeharto itu kalau kita lihat yang sudah didemo oleh mahasiswa dan sebagainya dulu ya sampai jatuh pemerintahnya diganti dengan dari orde baru dengan orde reformasi ya reform. Nah, itu kita lihat sampai sekarang pun kelompok-kelompok ini masih menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Misalnya kalau kita lihat mereka masih menguasai bagaimana penggunaan jalan tol dan sebagainya itu masih dilakukan. Termasuk upaya-upaya lain di bidang pertanian dan di masyarakat pedesaan itu juga masih ada. Itu disebut dengan state guidance capitalism. Ya. Jadi ini yang kedua, state guidance capitalism. Kemudian rekan-rekan sekalian, Baumol dan kawan-kawan itu menggambarkan yang ketiga yang disebut dengan a big firm atau managerial capitalism. Nah, di sini tidak lagi melihat seperti yang pertama tadi, oligarkik dan state guidance. Di sini lebih melihat pada bagaimana perusahaan itu melaksanakan pendekatan-pendekatan program-program bisnisnya, pembangunan yang mereka lakukan dalam konteks negara atau antar negara atau masyarakat itu di dalam pengembangan usahanya disebut sebagai big firm, perusahaan-perusahaan yang besar itu berdasarkan kapitalis. Nah, kue-kue pembangunan memang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Akan tetapi ada yang membedakan. Big firm capitalism ini menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha ya kepada masyarakat. Artinya secara ekonomi dia mempunyai multiplier effect yang besar. Nah, disinilah sebenarnya sudah mulai muncul ya karena perkembangan economic of scale ya dan ada perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi produksi dan peluang kerja, mereka menciptakan quote and quote jejaring, mulai menciptakan networking jejaring. Ini disebut dengan a big firm capitalism. Jadi kue-kue pembangunan dinikmati oleh perusahaan besar. Kalau kita lihat sampai sekarang, Anda mungkin yang menggunakan Microsoft, menggunakan Apple, itu perusahaan besar ya, perusahaan kapitalis ya. Kita lihat sekarang juga ada Google ya banyak sekali kalau kita lihat ya. Ada Amazon dan sebagainya. Ini ada perusahaan-perusahaan besar dengan prinsip-prinsip kapitalisme yang kemudian juga berkembang sekarang kalau kita lihat ya menjadi apa di Indonesia misalnya ada
Tokopedia, Alibaba dan sebagainya. Ini ada penikmat-penikmat dari sistem kapitalis yang mereka lakukan. Akan tetapi kue-kue pembangunan itu tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar ini. Mereka juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan peluang-peluang berusaha kepada masyarakat karena punya multiplier effect yang kuat. Itu yang disebut a big firm capitalism. Nah, kemudian yang keempat adalah entrepreneur capitalism. Nah, di dalam ya entrepreneur, kalau tadi perusahaan big firm, kalau di sini adalah wirausaha yang merujuk pada faham-faham kapitalis. Ya. Nah, di sini dikatakan lahir dari perusahaan-perusahaan yang secara historis telah memasarkan inovasi secara radikal yang terus mendorong munculnya production possibility frontier. Ya. Dan di sini wira swasta mewujudkan inovasi-inovasi yang telah membentuk ekonomi dan kehidupan ekonomi modern. Apa artinya? Ya, sistem kapitalis, kue-kue pembangunan itu sudah dinikmati oleh para wirausahawan. Nah, wirausahawan ini juga punya jaringan-jaringan dengan masyarakat luas ya. Entrepreneur ini tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, tidak hanya dalam satu negara tapi juga antar negara. Bahkan kalau kita lihat mulai dari tadi a big firm capitalism sampai entrepreneur capitalism ini sudah melintasi antar negara. Bisnis sudah antar negara. Anda memesan sesuatu sekarang menggunakan sistem online, bisa saja produk itu datang dari negara lain. Tapi dengan harga yang relatif murah kalau kita lihat. Kenapa? Ya tadi mungkin tidak melalui struktur birokrasi yang ada di dalam satu negara dan antar negara, bisa dilalui dengan baik sehingga berkembanglah nilai-nilai seperti yang digambarkan oleh kapitalisme. Dua yang pertama tadi yang saya kasih warna merah, ini disebut dengan kapitalisme jahat. Wajah jahatnya ini. Ya, dua yang pertama ini disebut dengan kapitalisme jahat. Jadi dia memang sebagian besar dinikmati oleh kelompok-kelompok oligarkik atau otoritarian seperti negara-negara Teluk tadi. Sedangkan yang kedua ini dinikmati oleh rejim yang berkuasa. Saya pikir tidak hanya Indonesia, banyak juga yang lain ya kalau kita lihat ya. Ini terlihat sekali ya dengan state guidance. Sedangkan dua yang terakhir, a big firm dan entrepreneur capitalism itu dikatakan sebagai wajah baiknya. Ya, jadi ini disebut dengan kapitalis wajah baik atau kapitalisme baik. Jadi Baumol mengakui dan kawan-kawan dalam bukunya bahwa memang kapitalisme ini dikritik habis-habisan karena tadi ternyata mereka berhasil mewujudkan wajah jahatnya. Tapi dalam perjalanan waktu secara historis mereka juga mengembangkan a big firm capitalism dan entrepreneur capitalism. Nah, dua yang terakhir yang disebut wajah baik inilah mulai berkembang kekuatan-kekuatan yang secara saintifik, secara akademis oleh para sosiolog Bank Dunia disebut dengan sosial kapital. Ya, network itu menjadi modalnya. Nah, di sini mulai mereka gali, mereka akan lakukan penelitian-penelitian, muncullah buku-buku yang ditulis tadi seperti oleh beberapa penulis tadi digambarkan oleh Francis Fukuyama ya, oleh Bourdieu dan sebagainya, bagaimana kekuatan-kekuatan sosial kapital itu. Jadi ini satu pemahaman secara historis dan kita melihat juga yang apa yang saya katakan bahwa memang sosial kapital mendapatkan kritik ya dalam proses seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu pada rekan-rekan. Jadi Anda tahu ya, kita bicara tentang sosial kapital, konsepnya ini rujukannya tetap pada kapitalisme. Itu harus kita paham. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengatakan bagaimana proses pengembangan masyarakat ini bisa kita lakukan dengan berbasiskan pada modal sosial kan itu ya. Nah, pertanyaannya apakah semua modal sosial itu merujuk pada kapitalisme? Kalau kita lihat kan, itu belum tentu juga kan begitu ya. Maka nanti kita akan bahas di perkuliahan kita ini mungkin kapan kita menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia sebagai kapital sosial dan kapan kita menggunakan istilah itu sebagai modal sosial, itu perlu kita bahas ya. Jadi kan in English kan social capital. Terjemahan dalam bahasa Indonesia kalau saya menekankan apabila social capital itu nanti kita gunakan sebagai perspektif sudut pandang, pasti dia sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Maka sebaiknya di dalam bahasa Indonesia kita gunakan terjemahannya sebagai kapital sosial. Supaya kita ingat, kapital itu adalah kapitalisme.
Ya. Tapi kalau kita menggunakan istilahnya sebagai suatu entitas, kalau saya tanya pada Anda, kelompok pengajian di masyarakat perkotaan pedesaan itu modal sosial bukan? Iya. Keluarga itu modal sosial nggak? Iya. Ya, kelompok permainan pun ada modal sosial. Gangster itu kapital sosial nggak? Iya, modal sosial dia. Tapi apakah dia terkait dengan kapitalisme? Belum tentu kan? Maka itu lebih baik kita menggunakan kalau dia berupa entitas, kita sebut dia sebagai modal sosial, gitu ya. Kita lihat ya. Ini. Tapi kalau dia sebagai suatu perspektif, sudut pandang, kita akan gunakan dia sebagai suatu apa yang kita sebut sebagai suatu perspektif. Ya, kita katakan dia sebagai kapitalisme, kapital sosial, karena rujukannya juga ada kepada kapitalisme. Oke, ada pertanyaan dulu untuk melihat ini. Jadi tadi saya katakan bahwa social capital erat kaitannya dengan kapitalisme. Ketika menghadapi kritik secara ekonomi, mereka memunculkan konsep baru yang disebut dengan social capital. Binatang apa nih kapital sosial ini? Mari kita pelajari nih selama satu semester ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, Ibtisam Salsabila, silakan. Iya. Berarti kalau Indonesia itu masuknya state. Anda posisinya di mana ini? Di rumah, Pak. Nah, di mana maksudnya? Di Bogor, Jakarta? Di Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Oke, silakan. Berarti kalau Indonesia itu masuknya state guidance capitalism ya, Pak? Abisnya dia kan dicontohkan. Salah satu contoh negara yang state guidance capitalism itu Indonesia, dicontohkan. Terus pertanyaan Anda gimana? Iya, cuma mau nanya itu aja. Itu tuh karena kepemilikan bank sama dia tuh mengendalikan perusahaan swasta itu ya? Bukan. Begini ceritanya. Tadi kan saya katakan, di dalam tulisannya Baumol, negara-negara di dunia ini umumnya menggunakan pendekatan kapitalisme dalam pembangunan. Oke? Ya, nah, hasil pembangunan dari pendekatan kapitalisme itu saya sebut kue-kue pembangunan lah hasilnya, ya kan? Nah, kue-kue itu hanya dinikmati oleh rejim yang berkuasa. Itu di dalam pengertian state guidance tadi. Nah, siapa rejim-rejim yang berkuasa? Yaitu pemerintahan yang orang-orang yang punya kekuasaan di dalam pemerintahan. Contoh yang paling cocok menarik katanya adalah Indonesia di zaman pemerintahan Orde Baru, yaitu di zaman Soeharto. Nah, state guidance capitalism dalam tadi saya menjelaskan itu dikategorikan sebagai wajah jahatnya kapitalis. Karena hasil pembangunan itu dinikmati oleh segelintir orang saja, yaitu penguasa-penguasa itu. Begitu, saya bilang. Baik, Pak, terima kasih. Paham ya? Jadi apakah dia nanti terkait dengan perusahaan? Iya, mereka juga punya perusahaan. Jadi rejim yang berkuasa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan bisnisnya. Maka itu zaman sekarang kan kalau orang menjadi seorang pengusaha, diangkat menjadi pejabat publik dalam pemerintahan, dia harus melepas peran-peran dia di dalam perusahaan itu. Ya. Banyak kita lihatlah, Jokowi pun punya perusahaan dulu, dilepasnya. Ya, Yusuf Kala juga demikian, kalau kita lihat ya punya harus melaporkan harta kekayaannya. Setelah berkuasa dilihat bagaimana perkembangannya, masuk akal nggak dengan gaji sedemikian hartanya berkembang sedemikian banyak. Itu juga menjadi hal-hal penting untuk dilihat. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Saya deh Pak. Ya, Fadila, silakan Fadila. Ya, tadi kan menyambung pertanyaan Ibtisam tadi Pak. Jadi tadi Bapak ngomong kan yang state guidance itu kan rezim-rezim yang berkuasa. Nah, yang rezim-rezim berkuasa otomatis juga punya perusahaan-perusahaan besar kan Pak. Ya. Apakah state guidance yang punya perusahaan-perusahaan besar itu bisa menjadi big firm capitalism Pak? Soalnya kan perusahaan-perusahaan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang gitu Pak. Ya. Kalau tadi saya katakan, kalau di dalam state guidance capitalism ini dalam kacamata sistem pemerintahan dia sebenarnya negara demokratis ya, ada pemilihan umum, ini ya. Jadi dipilihlah dia, jadi pejabat negara misalnya sampai ada presiden, ada menteri dan gengnya lah gitu ya. Kemudian dia punya perusahaan-perusahaan. Anda mengatakan jangan-jangan big firm ini juga perusahaan-perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja, memang benar. Tapi dengan kue pembangunan yang dia ambil,
Ya, kue-kue pembangunan diambil oleh rejim berkuasa berdasarkan aturan-aturan yang tidak aturan yang tidak normal, ini jauh lebih besar. Sehingga hasil dari pemerintahan Orde Baru apa yang terjadi? Tingkat kemiskinan Indonesia tidak bergerak dengan 2 digit, di antara 11-12% gitu kan. Ketimpangan juga semakin tinggi, yang kaya semakin kaya, yang semakin itu menjadi problem. Maka dalam state guidance capitalism, yang rejim-rejim berkuasa yang menikmati kue-kue pembangunan memang benar kalau Fadila mengatakan dia punya perusahaan. Tapi apa yang diciptakan lapangan kerja dan sebagainya itu tidak sebesar apa yang diambil oleh para rejim berkuasa. Beda dengan big firm. Big firm tidak ada kaitannya dengan pemerintahan yang berkuasa. Ya, Microsoft, Anda lihat Amazon, ya, Apple, tidak ada kaitannya dengan negara. Ya, yang punya perusahaan-perusahaan itu adalah kelompok-kelompok masyarakat biasa saja yang punya bisnis sehingga mengembangkan perusahaan sampai yang disebut dengan big firm capitalism. Gitu ya Fadila, beda jadi. Pak, terima kasih Pak. Ya, paham ya? Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Siapa ini? Safina ya? Iya Pak. Okay. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kapitalisme baik itu yang big firm sama yang entrepreneur kan Pak. Nah kalau misalnya sebenarnya kayak pengen lebih biar tahu aja sih Pak, kalau big firm itu tadi kan dibilang baik mungkin karena dia juga menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain kan Pak. Kayak misalnya Apple, Google dan lain-lain yang tadi udah Bapak jelasin. Nah kalau misalnya entrepreneur itu kan tadi wirausaha yang menganut kapitalisme dan lain-lain, terus yang memberikan inovasi yang membentuk ekonomi dan kehidupan modern. Nah kenapa yang entrepreneur ini masih bisa dibilang kapitalisme baik Pak? Apakah cuma gara-gara memberikan inovasi yang membentuk ekonomi dan kehidupan modern atau kayak gimana Pak? Maksudnya kayak lebih contohnya tuh kayak gimana Pak? Kalau misalnya big firm kan tadi kayak Apple, Google, Amazon yang kalau kita tahu kalau misalnya emang mereka tuh ngasih kesempatan kerja buat yang lain, jadi bukan menguntungkan mereka aja. Tapi kalau misalnya entrepreneur tuh contoh lebih spesifiknya kayak gimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Safina. Jadi memang antara a big firm dan entrepreneur tidak terpisahkan juga, ada keterkaitannya. Dan sebagai entrepreneur kapitalisme, dia juga menciptakan lapangan kerja kan. Kalau saya dengan menganut sistem kapitalisme, membangun suatu modal dalam usaha, apakah di perkotaan, di pedesaan, kan juga menciptakan lapangan kerja kan. Dan menciptakan peluang usaha bagi yang lain. Tapi yang menjadi lebih menarik dalam konteks sosial kapital, baik a big firm maupun entrepreneur, kedua-duanya menciptakan network, menciptakan jejaring. Itu dia. Baik jejaring bisnis ya, dalam mempersiapkan soal produksi sampai kepada marketing kalau kita lihat. Sehingga kalau kita lihat sekarang, coba apa bisnis yang tidak pakai multi level marketing? Kan ini keterkaitan antara big firm sama entrepreneur kan? Kalau kita lihat ya, sampai di tingkat bawah pembeli, konsumen dan sebagainya itu bangun jaringan. Jadi kalau Anda bertanya, ya memang di antara big firm dengan entrepreneur punya keterkaitan yang erat ya, dan kedua-duanya tidak hanya memanfaatkan kue-kue pembangunan, tapi bisa menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, dan itu dibangun dalam konstruksi network. Ya, itu dia yang jaringan. Inilah yang dia katakan bahwa jadi gimana sih lahirnya kapital sosial itu? Ya ini, ketika Baumol mengatakan ada wajah jahat dan ada wajah baik, dua wajah baik ini menciptakan apa yang disebut dengan network tadi. Ya. Kalau ditanya apakah yang wajah jahat itu tidak ada network, ada juga, tapi jangan-jangan networknya hanya terbatas di antara kelompok mereka. Kan gitu itu terjadi. Nah, kalau ini kan tidak big firm sampai network besar. Tapi itu pengakuan dari kapitalisme ya. Ya. Kita kan ini sebagai pengetahuan, kita melihat oh begitu ya menurut mereka. Jadi kapitalis ini dikritik habis-habisan, akhirnya ngaku ada wajah jahatnya. Gitu kan? Tapi jangan lupa juga kami sekarang sudah menampilkan wajah baik. Nah, persoalannya sampai sejauh mana dia mampu menciptakan pemerataan, keadilan, ya. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan juga kalau kita lihat ya dengan jaringan seperti ini. Begitu, Fadila. Safina, maaf. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik. Yang lain ada? Pak izin bertanya. Nadaha? Ya. Oke. Jadi kan yang seperti Bapak jelasin bahwa kapital sosial ini cenderung pada network atau jejaring. Apakah kapital sosial ini merupakan turunan dari kapital yang baik gitu Pak? Kapital baik.
Gini nyebutnya. Saya ini merujuk pada tulisannya Baumol ya. Baumol itu mengatakan bahwa ketika sistem kapitalisme dikritik, dia mengatakan ada kapitalisme jahat, tapi juga sekarang berkembang kapitalisme yang baik. Nah, salah satu yang dikatakan kapitalisme yang wajah baik ini menghasilkan network, jejaring. Itu maksudnya, Nada. Jadi yang dimaksud dengan oleh Baumol ini wajah baik kapitalisme itu menghasilkan network. Nah, dengan network inilah ya banyak bisnis bisa dikembangkan, ya banyak membantu kelompok-kelompok yang tertinggal, kelompok-kelompok masyarakat kecil. Kalau dalam bisnis kita disebut UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Ini dalam bentuk network dibangun. Begitu Nada sebenarnya. Jadi bukan turunan dari yang baik, tetapi saya katakan bahwa mengapa dikatakan sebagai wajah baik? Salah satu di antaranya dia mengatakan bahwa di dalam big firm capitalism maupun entrepreneur capitalism itu menghasilkan network, ya, membangun jejaring. Nah, jejaring ini dipandang sebagai suatu bisnis di bidang bisnis ekonomi yang bisnis dan kegiatan ekonomi yang sangat efisien, ya tanpa menggunakan institusi-institusi bisnis tertentu yang menciptakan high cost, mereka bisa lakukan tanpa itu, sehingga bisnisnya dinilai sangat efisien dan efektif. Begitu ya, Nadaha. Baik Pak, terima kasih. Oke. Satu lagi ada? Pak, mau bertanya, komentar? Pak, mau konfirmasi aja Pak. Oke, Rivaldi ya. Pak. Kan ya, tadi silakan. Bahwa yang kapital jahat maupun baik itu kan, kalau saya melihat dua-duanya sebenarnya punya network juga ada, terus misalkan ininya ada gitu Pak, kan di sana dua-duanya ada gitu Pak, artinya baik yang jahat maupun yang baik itu ada gitu. Nah, apakah hanya sekedar itu saja Pak, atau dan juga karena memang luasannya aja, misalkan karena networknya mungkin kalau misalkan yang jahat itu misalkan yang hanya segelintir orang aja, yang misalkan hanya di rejim sama kelompok oligarkinya aja. Terus kalau misalkan yang yang baik itu lebih luas gitu, yang misalkan dibanding dengan yang jahat itu, apakah hanya ruang lingkupnya ataupun batasannya aja yang misalkan menyatakan bahwa itu jahat dan baik, atau ada yang lain lagi Pak? Ya, Rivaldi, sebenarnya Baumol menjelaskan, Baumol dan kawan-kawan itu menjelaskan kenapa dibedakan menjadi wajah baik dan wajah jahat, atau kapitalisme jahat dan kapitalisme baik. Dia mengatakan kue-kue pembangunan itu, kenikmatan dari hasil pembangunan itu, kalau di dua yang pertama itu kan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Itu yang bedanya. Tapi yang di big firm dan di entrepreneur itu sudah mulai didistribusikan relatif lebih lebih merata, tidak hanya didominasi oleh perusahaan. Bagaimana cara mereka lakukan? Ya, network itu sebagai satu instrumen, ya, satu instrumen untuk mendistribusikan kue-kue pembangunan. Gitu Rivaldi. Jadi bedanya di situ. Kalau yang pertama itu, wah, ini dikuasai oleh kelompok-kelompok. Ya, maaf nih ya, kalau kita lihat di negara-negara terlalu kan, syekh itu begitu kayanya kan, syekh kan menikmati kue-kue pembangunan itu. Ya, begitu juga kalau kita lihat di dalam state guidance, ya kelompok-kelompok rejim yang berkuasa yang menikmati itu. Kalau Anda baca bagaimana misalnya di Indonesia kasus bagaimana keluarga Soeharto, keluarga besarnya, anak cucunya juga masih menguasai ya sumber-sumber daya yang ada di situ. Gitu Rivaldi, bedanya itu beda. Kalau di big firm dan entrepreneur ini distribusinya udah relatif ya, relatif. Saya tidak mengatakan juga, tapi mungkin perusahaan juga masih mendapatkan hal besar. Tapi kan dia menciptakan lapangan kerja, membuat inovasi baru, bisa melibatkan banyak orang. Bahkan dengan sistem network juga tidak hanya masyarakat di negara-negara maju, di negara berkembang, tidak hanya di perkotaan, juga sampai di pedesaan kalau kita lihat. Itulah gambarnya Rivaldi ya. Nah pertanyaannya, apakah kita tidak mau memanfaatkan ya wajah baiknya ini, kan gitu kan? Tapi tentu dengan tadi jangan sampai menimbulkan kelompok-kelompok tertentu di aras mikro, di lokal komunitas, di lokal community yang akhirnya seperti di aras makro, dia menjadi penikmat-penikmat kue pembangunan. Itu yang tidak kita inginkan kan. Oleh karena itu, mari kita diskusikan dalam perkuliahan ini. Kita mencari inovasi-inovasi bagaimana itu dibentuk. Misalnya sekarang para perusahaan dengan masyarakat
ilmiah dan stakeholder dari sisi masyarakat dan civil society itu mengembangkan apa yang disebut dengan community investment area. Nah, jadi ada investasi komunitas yang melibatkan 3 ruang kekuasaan. Ada private sector, ada public sector pemerintah, dan ada civil society. Itu dicoba juga dibangun. Nah, bagaimana kekuatan ini ya mari kita perdebatkan nanti ya di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Begitu ya, Rivaldi. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nanti kita buka lagi peluang untuk kita diskusi, memahami apa yang disebut dengan kapital sosial. Baik, kita sudah bicara itu ya, big firm sampai entrepreneur. Nah, kemudian saya masuk sekarang bagaimana sih kita melihat sejarah pemikiran tentang investasi sosial. Jadi kalau kita lihat di sini konsep investasi sosial itu memang banyak dipengaruhi oleh sejarah agama. Ya, tidak heran karena pada dasarnya gagasan-gagasan investasi sosial itu berarti mendapatkan keuntungan dan return dengan berbuat baik dan memberikan dampak positif. Jadi kalau investasi kita kembalikan kepada soal bagaimana orang berbisnis, kan kalau orang udah invest kan berbisnis sebenarnya kan, invest. Ini dikatakan ini bisnis yang berkah lah gitu. Ada social investment-nya. Tidak hanya economic investment, tapi juga ada social investment. Jadi berbisnis yang berkah dengan investasi sosial yang ingin diperoleh tidak hanya profit, tetapi juga benefit. Tidak hanya untung secara material, tetapi juga mendapatkan manfaat. Tidak hanya yang material, tapi juga yang imaterial. Gitu ya. Nah, secara historis, investasi sosial ini berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-18 dengan nama Socially Responsible Investing, ya, SRI ini, ya. Jadi ada Socially Responsible Investing, bagaimana investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Hadir lewat kebijakan investasi, di sini dikatakan dari Fiducia Quaker Friends, ya, tentang larangan berinvestasi pada senjata, alkohol, dan tembakau. Ini kan jenis-jenis investasi yang lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Ini sudah dipandang suatu embrio ya dari satu investasi sosial. Jadi apa yang disebut dengan socially responsible investing atau investasi yang bertanggung jawab secara sosial ini mencoba mereka menghindari dari kebijakan-kebijakan investasi terhadap melarang berinvestasi pada senjata, alkohol, dan tembakau. Ini dilakukan. Meskipun kenyataan sekarang orang berlomba-lomba menciptakan senjata, perdagangan senjata, orang berlomba-lomba mengembangkan bagaimana minuman-minuman beralkohol, ya, termasuk juga rokok dan sebagainya kita lihat. Nah, istilah SRI ini tergantikan dengan istilah impact investment. Jadi bagaimana investasi itu punya dampak yang dipelopori oleh yayasan terkemuka di New York, yaitu Rockefeller Foundation. Mereka membuat istilah impact investment. Pada tahun 2006, yayasan ini membuat gerakan dengan merancang suatu investasi keuangan yang mencapai dampak sosial atau lingkungan sekaligus. Oleh Anthony Beckler saat ini bekerja untuk Rockefeller disebut-sebut sebagai orang yang memperkasai istilah tersebut. Jadi ada istilah investasi berbasis dari keagamaan, tidak hanya melihat keuntungan materi tapi juga lihat benefitnya. Kemudian investasi ini berkembang di Amerika dalam socially responsible investing, kemudian oleh Rockefeller Foundation yang ada di New York, ini disebut sebagai impact investment, dan ini berkembang. Nah, pada penerapannya dikatakan di sini investasi sosial dapat dilakukan di berbagai sektor seperti pertanian agraris, pendidikan, lingkungan, ekonomi. Nah, penyedianya bisa berupa lembaga, yayasan, sampai perusahaan rintisan atau startup yang biasanya berbasis fintech, ya, financial technology. Nah, istilah investasi sosial ini kini makin kerap diketemukan. Jadi perusahaan-perusahaan progresif mungkin yang paling banyak membicarakannya sebagai suatu paradigma dan melakukan pengembangan masyarakat. Apa yang bisa kita lihat dari awal pemikiran investasi sosial? Memang pemahaman tentang investasi sosial itu secara historis erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan oleh berbagai perusahaan.
yang dalam implementasinya mereka mengembangkan suatu perusahaan, biasanya bikin foundation, bikin yayasan seperti Rockefeller Foundation tadi untuk melaksanakan apa yang disebut dengan social investment. Jadi inilah kita lihat ya. Jadi secara historis bagaimana dia berkembang. Tadi dia tidak ingin hanya mendapatkan profit, tetapi juga benefit. Kalau perusahaan ansih kan, mana sih ada perusahaan yang tidak mau untung, pasti ada kan. Tapi ternyata kalau hanya cari untung saja, hati-hati. Ini nanti persoalan sustainability, keberlanjutan bisnis sustainability-nya terganggu. Oleh karena itu ada pemikiran-pemikiran secara historis tadi ya, mulai dari socially SRI tadi ya, socially responsible investment, sampai Rockefeller membuat apa yang disebut dengan impact investment itu dilakukan. Artinya social investment ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana cara mereka melakukan? Kalau kita merujuk pada Rockefeller Foundation, ternyata mereka membuat yayasan-yayasan. Kan itu kan, yayasan ini mengendalikan. Apa maksud maknanya? Bahwa berbisnis itu harus berkah lah istilahnya gitu ya, kalau istilah kita sehari-hari gitu ya, harus berkah. Bagaimana yang dilakukan? Nah, kan Anda sudah tahu juga di dalam perusahaan kan ada yang disebut dengan CSR kan, Corporate Social Responsibility. Dalam perjalanannya konsep-konsep investasi sosial ini memang erat dengan CSR dan CSV, Corporate Social Responsibility maupun Creating Shared Values, itu erat keratan perusahaan. Jadi inilah dibangun. Nah, kita bisa juga melihat bagaimana pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Mereka juga melakukan pemberdayaan terhadap konsumennya maupun terhadap masyarakat sekitar dari usaha bisnis yang ada di mereka lakukan. Ini mereka lakukan dengan pendekatan CSR. Salah satunya sekarang berkembang adalah adanya social investment. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan perusahaan menempatkan social investment dalam perusahaan, itu yang menjadi menarik. Nah, di Indonesia sekarang berkembang juga, bahkan salah satu yang menjadi kekuatan dalam mengembangkan social investment itu lulusan dari KPM juga. Nanti Kang Jalal kita undang ya untuk bicara di sini bagaimana dia mengembangkan investasi sosial. Salah contoh. Nah, jadi tadi kita bicara kapital sosialnya terkait dengan kapitalis, kan gitu kan? Sekarang kita bisa bicara social investment juga terkait dengan perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga banyak kaitannya dengan sistem kapitalisme, kan? Jadi ini sebenarnya konsep yang berdekatan. Nah, bagaimana nanti kita mengembangkan dalam proses-proses pengembangan masyarakat, khususnya dari sisi perusahaan ini jadi menarik. Ya, jadi menarik. Tadi saya katakan ada yang sekarang disebut dengan community investment area. Jadi ada wilayah pengembangan investasi berbasis komunitas ini yang mencoba mensinergikan kekuatan-kekuatan investasi baik dari perusahaan, dari pemerintah maupun dari civil society, dari masyarakat. Itu yang dilakukan. Nah, ini gambaran ya. Kalau tadi kita menunjukkan kapital sosial ada wajah baiknya, nah sekarang wajah baik ini ya ditambah lagi tidak cukup dengan social capitalnya, tapi juga ada social investment, ada investasi sosial. Bagaimana wujudnya? Ya sampai sekarang nanti kita kuliah pada setelah setengah semester kita nanti membahas juga apa yang disebut dengan SROI, ya Social Return of Investment. Bagaimana sih bagaimana keuntungan secara sosial yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh, return secara sosial dari suatu investasi. Itulah yang disebut dengan social investment. Ada instrumen-instrumen untuk menghitungnya. Nah, ini yang perlu kita bangun di dalam konteks pengembangan masyarakat. Apalagi kalau kita lihat sekarang nih kan, misalnya saya dengar IPB itu kan melakukan program-program yang dilakukan oleh Ditmawa di Kabupaten Bandung itu mengembangkan di 53 desa. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa sebagai pendamping untuk mengembangkan CEO untuk BUMDes. Nah, mereka bekerja sama dalam konteks startup dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya mereka mencoba mempertautkan bagaimana menangkap peluang-peluang investasi dari perusahaan besar-besar itu untuk memperkuat desa-desa melalui badan usaha milik desa tadi. Nah, mereka mengembangkan misalnya hortikultur, tanaman sayur-sayuran yang dari 53 desa itu menjadi produsen, kemudian di dalam kerangka social investment mereka mengembangkan jejaring dan kapital sosial untuk melaksanakan bisnis seperti itu. Itu menarik juga untuk kita lihat. Ya, ini ada berkembang. Jadi kita punya pandangan
Meskipun saya ingatkan, Anda harus paham bahwa kapital tadi tetap ismnya ada pada kapitalis. Yang dia katakan ada wajah baiknya tadi kan. Dan kemudian sekarang dikembangkan lagi dengan apa istilah social investment. Tidak hanya profit tetapi juga benefit. Bagaimana cara ini dilakukan? Ya. Nah, artinya ada mengatakan, Pak Tony, ini kan cara-cara perusahaan ingin menghapus dosa. Oh, oke, tidak jadi masalah ya. Tapi kita bisa melihat peluang-peluang ini untuk proses-proses pengembangan masyarakat. Itu yang dilakukan. Jadi bagaimana kita melihatnya, bicara social capital dalam kerangka yang lebih luas, tapi bicara tentang social investment, tampaknya ini sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan untuk pengembangan bisnisnya dalam konteks memberdayakan dan mengembangkan masyarakat. Oke, ada pertanyaan tentang social investment. Ini secara singkat dulu, baru pengantar nih. Saya belum menjelaskan secara rinci apa itu investasi, apa itu kapital sosial sampai pada nanti investasi sosial. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada konteks kapital sosial. Tadi kan pengantar tadi ya, mengantarkan. Jadi Anda paham, ada dua ini, ada kapital sosial dan ada investasi sosial. Baik, yang pertama ini saya ingin menyampaikan inti telaah modal sosial atau social capital. Pertama, bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama, ini menjadi pertanyaan besar. Ya, kerjasama yang dibangun itu bisa diwarnai oleh satu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan. Kalau bahasa biologinya mutualisme, simbiose mutualisme. Dan dibangun di atas trust, kepercayaan yang ditopang oleh norms, values yang positif dan kuat. Itu yang bisa kita ambil kan kalau dari modal sosial. Ya. Nah, kekuatan itu akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif, ya, membuat jalinan atau hubungan-hubungan yang kuat. Nah, ini telah modal sosial. Jadi bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama, ya, membangun suatu network. Untuk membangun kerjasama itu perlu diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik, mutual trust, mutual profit dan benefit, dan dibangun di atas trust yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai yang positif dan kuat. Jadi artinya ada proses konstruksi ya, membangun kekuatan-kekuatan kerjasama berdasarkan hubungan timbal balik ya, dan saling menguntungkan, mutual symbiosis mutualism, dan ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai yang kuat. Nah, ini kan dalam prosesnya kan tidak selalu smooth. Bisa saja terjadi konflik nilai, konflik peran dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibangun dan itu harus melalui, kalau John Friedman katakan ya, proses dialogis. Harus ada proses dialogis sehingga kekuatan itu menjadi maksimal dan dapat didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, ada 6 unsur pokok modal sosial. Kalau kita lihat ya. Yang pertama harus ada partisipasi. Ya, partisipasi. Kalau tadi saya katakan nilai tambah dari sosial capital atau network, maka partisipasi itu tidak terbatas dalam satu institusi, tapi partisipasi dalam satu jaringan antara orang, antara institusi, antar lembaga, ya, antar negara bahkan. Ini harus ada partisipasi. Di dalam partisipasi itu pasti ada pertukaran, ada reciprocity, pertukaran informasi, ya, pertukaran produk-produk bisnis, ya, pertukaran pengetahuan, ya, itu terjadi reciprocity. Pertukaran-pertukaran itu harus didasarkan kepada saling percaya, yaitu trust. Dan trust itu harus dibangun oleh dua. Ada norma-norma sosial apa yang seharusnya. Ya, ini kan kalau sudah membangun norma ini kan kalau jaringan kan tidak skalanya mikro lagi, bisa sampai makro global. Pasti terjadi pertentangan antar norma. Dan tidak hanya norma, dia juga harus ditopang oleh nilai-nilai atau values. Kalau ada suatu proses pertukaran berdasarkan saling percaya yang didukung oleh norma-norma dan nilai, maka diperlukan tindakan-tindakan proaktif dari
organ-organ di dalam modal sosial tersebut dalam skala mikro sampai skala global yang mampu memperkuat, ya, meningkatkan partisipasi dalam satu jaringan. Jadi kalau kita lihat ini seperti siklus, ya, kita lihat. Jadi harus ada dimulai dengan kekuatan-kekuatan yang berupa jaringan, dan di dalam jaringan itu pasti ada partisipasi. Itulah 6 komponen. Jadi kalau Anda dulu hanya mengatakan yang dinamakan dinamakan modal sosial itu pasti ada jaringan, ada norma, ada resiprositas. Ternyata tidak. Dia juga perlu didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai, dan ada tindakan yang proaktif. Kalau tidak, akan modal sosial akan mengalami stagnasi dan akhirnya tidak bisa merespon atas perubahan-perubahan atas pembangunan yang terjadi. Itu unsur pokoknya. Jadi ada 6 jaringan. Di dalam jaringan itu ada partisipasi, ada pertukaran atau reciprocity, berbasiskan kepada saling percaya, trust, yang ditopang oleh norma dan nilai, dan hasilnya harus menciptakan tindakan yang proaktif, ya, untuk pengembangan. Jadi kalau saya mengibaratkan modal sosial itu berkembang seperti seperti snowballing gitu, ya. Jadi seperti spiral, berkembang semakin besar, semakin besar. Itu yang digambarkan dalam modal sosial. Oke, nah kalau kita lihat selanjutnya, ya, dalam pengertian modal sosial ini, maka di sini bisa kita katakan juga bahwa kalau pemahaman kita tentang modal sosial tadi kita potretkan, ya, kita gambarkan pada suatu komunitas, karena kita punya kepentingan dalam pengembangan masyarakat, ya, maka komunitas itu pun bisa kita sebut sebagai community capital. Kalau dia disebut sebagai community capital, dia tidak cukup hanya melihat social capital. Ya, di dalam kerangka social capital itu juga terkait dengan human capital, ya, produce economic capital, sampai kepada natural capital. Apa itu? Kalau dalam human capital, bagaimana kemampuan personal, tingkat pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian, dan lain-lain, itu menjadi salah satu modal dalam community capital. Tidak hanya human capital, tapi juga produce economic capital, atau kita sebut dengan economic capital, yang tadi kalau kita bahas dalam sejarah kapital sosial, ini yang dikritik habis-habisan. Muncul wajah baik dan wajah jahat tadi itu, ya. Jadi ada produce economic capital, bagaimana aset ekonominya, bagaimana sumber daya ekonominya, sampai bagaimana aset finansial. Tidak cukup sampai pada economic capital, tapi juga ada natural capital. Ini menentukan sinar matahari, cuaca, air, flora dan fauna, tanah, dan sumber energi. Ini kalau bahasa lainnya selain sistem sosial, ini ada ekosistem. Yang di dalam masyarakat kita berbeda-beda. Bahkan natural capital ini membuat perilaku yang berbeda juga. Kita di Indonesia di daerah tropis, ya, selalu panas, ada matahari, ya, selalu ada setiap hari panas, hujan, ya, tropis. Tapi kalau orang di 4 musim kan ada musim panas, musim dingin, musim semi, ya, musim gugur, bisa gitu kata, ya. Itu kan mereka beda-beda. Jadi untuk menghadapi musim dingin mereka harus menabung sekarang, bekerja keras. Ya, ketika musim dingin apa yang mereka lakukan? Itu mereka 4 tahap yang siklus. Kita di Indonesia kan enggak, panas terus, ya, ada hujan terus. Ya, saking nikmatnya mungkin tidak kreatif. Tapi bagi masyarakat di sana yang 4 musim mereka harus kreatif. Menghadapi musim dingin seperti apa, ya. Dari model pakaian aja kita cenderung sama terus, ya. Kalau mereka kan beda-beda. Musim dingin tutup habis, musim panas buka habis, kan. Ya, ini kita lihat, ya. Maka itu kalau kita nonton Vision TV kan, bagaimana Vision Show itu beda-beda mereka. Ini di musim apa ini? Musim dingin, musim panas, atau musim-musim yang lain itu beda. Kalau kita lihat, ya. Nah, ini juga mempengaruhi natural. Termasuk yang keempat tadi adalah yang bagian pertama adalah apa yang kita sebut dengan social capital. Jadi, kalau social capital kita potretkan kepada satu komunitas, kita gunakan untuk melihat satu komunitas, ya, maka itu kita sebut sebagai community capital. Tapi ketika kita melihat community capital, kita tidak bisa hanya melihat dari social capital. Ada 3 kapital yang lain. Human capital, economic capital, sampai kepada natural capital. Ada juga menyebut physical capital, itu masuk di ekonomi. Ada juga menyebut cultural capital, itu masih masuk di dalam social capital. Karena kita bicara tentang norms dan values.
ya gitu ya. Nah ini yang kita lihat. Jadi ketika kita menggunakan social capital di dalam komunitas, khususnya untuk pengembangan masyarakat, maka komite kapital itu terkait dengan human, economic, natural, dan social capital. Dan apa yang kita lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini, Anda bisa melihat bahwa satu dengan yang lain saling berhubungan, erat hubungannya. Ya, panahnya coba Anda lihat. Saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa mengilhami kita juga untuk melakukan studi-studi dalam penulisan skripsi nanti, bagaimana kita memahami suatu community capital. Ya. Nah, ini kalau kita lihat pemahaman. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan jelas sebenarnya konsep social capital itu seperti apa. Ya. Sorry, ini saya perbaiki dulu. Ini ada yang apa? Ada yang tidak harusnya ini sini. Oke. Kelihatan rekan-rekan? Halo? Belum, Pak. Kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kelihatan. Sudah, Nah, Pak. ini jadi kalau kita pelajari social capital itu konkretnya apa sih yang Anda lihat social capital? Tadi kan kalau kita mulai dari cerita awal kan network kan? Ceritanya network ya, jaringan kan? Nilai tambahnya ya. Tapi sebenarnya social capital itu bisa kita lihat pada kelompok atau grup. Ada identitas kolektif berdasarkan norma dan nilai tadi, norm dan value, ada trust, ada reciprocity, ada partisipasi, dan ada proactivity. Itu identitas kolektif yang diterjemahkan sebagai network. Dan pasti punya tujuan bersama, dan di dalamnya menggambarkan adanya group collaboration atau adanya kerjasama. Nah, social capital ini ya di mana posisinya? Apakah di local community atau di global community? Dia pasti dipengaruhi oleh community internal maupun community eksternal. Ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi dan ada juga faktor-faktor eksternal. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda apa faktor-faktor internal yang mempengaruhi social capital itu. Ada organisasi sosial dan komunitas, ada kepercayaan lokal, pola dan sistem produksi, reproduksi, politik lokal, sampai pada norma dan nilai uang, waktu, dan nilai yang melekat dalam komunitas. Itu internal. Tapi jangan lupa, social capital baik di local community sampai pada global community juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternalnya. Agama, globalisasi, urbanisasi, ya, kemudian bagaimana pemerintahan, kebijakan pemerintah, ya, pendidikan, hukum dan perundangan, tingkat kriminalitas sampai nilai-nilai universal. Itu juga menarik. Nah, produknya, hasilnya, kalau kita lihat dari social capital yang tadi kita sebut sebagai kelompok, identitas kolektif, itu adalah jaringan sosial. Ada grup dan social networks. Nah, jaringan ini dapat kita lihat dari sisi tipologi jaringan. Jadi ada network type, bisa bonding, ikatan-ikatan dalam satu kelompok, dalam satu komunitas. Ada bridging, ikat-ikatan antar kelompok atau antar komunitas. Dan ada linking atau creating, yaitu ikatan-ikatan secara hierarki. Misalnya antara pasar dengan kelompok-kelompok tertentu, pemerintah dengan kelompok-kelompok tertentu atau organisasi tertentu, itu kita sebut sebagai linking atau creating, ya, tipe yang ketiga. Struktur jaringannya, ya, network structure-nya bisa kita analisis bagaimana relasi kekuasaan, bagaimana rentang dan besarnya, skala dan skopnya. Ya, kemudian bagaimana orientasi hubungan yang dibangun? Apakah memang hanya berbasis materi atau ada nilai-nilai ideologis atau nilai-nilai yang dipegang bersama? Itu orientasi hubungan. Spektrum transaksi jaringan dan kualitas jaringan juga bisa kita lihat. Ada network transition dan network quality. Ada support structure dari pemerintahan atau memang ada kualitas-kualitas interaksi yang memang menjadi kekuatan-kekuatan di dalam jaringan tersebut. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, kalau udah bicara jaringan, kita bisa lihat jaringan kriminalitas, jaringan narkoba, jaringan pembangunan. Jadi memang dalam kacamata legality, mulai dari ilegal sampai legal bisa kita lihat. Tapi di sini dikatakan juga bahwa jaringan sosial itu memberikan dampak, bisa dampak positif, juga dampak negatif. Coba lihat.
modal sosial, social capital atau kapital sosial bisa memberikan dampak positif berupa ikatan-ikatan sosial yang semakin kuat, jaringan yang bisa semakin besar, adanya sikap toleran dan inklusif, ya, ketahanan sosial dan komunitas, bisa mengatasi kerawanan sosial karena bencana sosial seperti konflik, adanya optimalisasi pembangunan dan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan. Itu positif. Tapi jangan lupa, modal sosial pun bisa berdampak negatif. Muncul eksklusivisme sosial, tidak tadi inklusif, tidak tadi inklusif, tapi bisa jadi eksklusif. Kuat dia kohesivitas, tapi pada kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya hubungan, tidak ingin merasakan kekuatan, membangun kekuatan itu terjadi. Intoleran bisa muncul. Hancurnya kesatuan dan munculnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan adanya hambatan pembangunan, dan biasa juga muncul anti perubahan. Ini yang digambarkan ya dalam konteks kita membahas melihat social capital. Jadi harus tahu Anda bahwa social capital itu ya salah satu produknya digambarkan dalam network. Tapi bagaimana perkembangannya dia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Dalam prosesnya social capital bisa memberikan dampak positif, bisa juga dapat dampak negatif. Kalau saya tanya pada Anda dalam proses pembangunan kita, mana yang lebih banyak memberikan dampak negatif? Bonding, bridging atau creating? Bonding atau bridging atau creating? Atau saya tanya pada Anda, mana yang lebih banyak menumbuhkan eksklusivisme? Eksklusif, bonding, bridging, atau creating? Nah, tentu jawabannya bonding. Kita itu kuat bondingnya, tapi kita lemah membangun bridging antar komunitas, ya, antar daerah. Mengapa? Ini persoalan yang harus kita jawab nanti. Ya, kita lihat. Ya, ini persoalan yang harus kita lihat. Oke. Nah, itu kalau kita memahami ya bagaimana kita melihat apa yang disebut dengan social capital tadi ya. Jadi ada kerangka yang saya sampaikan pada Anda dan ini bisa kita gunakan. Nah, ini ada lagi nanti bisa dibaca, ini Coletta dan Cullen ya, Coletta dan Cullen juga membangun kapital sosial itu dipandang sebagai suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi seperti pandangan umum, worldview, kepercayaan, trust, pertukaran timbal balik, reciprocity, pertukaran ekonomi dan informasi atau informational and economic exchange, ada kelompok-kelompok formal dan informal, serta asosiasi yang melengkapi kapital-kapital lainnya, fisik, manusiawi, dan budaya, sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan. Nah, ini sedikit banyak membantu pemahaman kita tadi tentang apa yang saya sebut tadi sebagai kapital sosial. Untuk sementara itu dulu. Minggu depan kita masuk lagi lebih dalam lagi ya, tentang kapital sosial, bagaimana bentuk-bentuknya. Ada pertanyaan rekan-rekan terhadap pokok bahasan kita tadi tentang pokok bahasan tentang kapital sosial kapital. Jadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ya bagaimana kita melihat sosial kapital kalau kita potretkan kepada community. Ada istilah yang kita sebut dengan community capital. Tapi ketika kita membahas community capital, kita tidak hanya bisa melihat dari sosial capital saja. Harus juga melihat kapital-kapital yang lain. Apa itu? Ada yang kita sebut dengan economic capital, ada yang kita sebut dengan human capital, ada yang kita sebut juga dengan apa yang disebut natural capital. Nah, sekarang kalau saya tanya Sylvie ya, Sylvie ada sini Sylvie ya. Sylvie kalau saya tanya SDM itu masuk mana? Human capital, social capital atau mana? Kalau kita bicara SDM, sumber daya manusia. Sepertinya human capital, Pak. Nah, yang lain, misalnya Taufikur Rahman punya jawaban. Kalau saya bicara SDM, masuk mana itu SDM? Taufik. Lebih ke human capital sih, Pak. Human capital. Nah, sekarang saya tanya pada Anda. Kalau kita di kelas ini, Taufik atau Sivi jadi pintar. Pertanyaan saya, apakah Anda pintar karena hanya diri Anda sendiri, karena kemampuan diri sendiri? Ada nggak kaitannya dengan orang lain? Ada nggak kaitan dengan fasilitas yang tersedia di sini? Ada nggak keterkaitan dengan pendanaan yang Anda miliki sehingga Anda bisa akses internet? Ada nggak? Pasti ada. Maka dia tidak disebut sebagai human capital. SDM itu sebenarnya masuk pada social capital yang terkait dengan kapital-kapital yang lain sebenarnya. Kan kalau kita pinter kan bukan karena hanya kemampuan diri kita sendiri sebagai human kan, tapi juga kita berinteraksi dengan yang lain ya. Kita juga mendapatkan fasilitas ya. Secara ekonomi kita juga mendapatkan kesempatan untuk akses dan sebagainya. Itu digambar. Paham ya kalau kita lihat.
Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Pak izin memastikan aja. Oke, silakan Taufik. Ya, jadi tadi kan dari Bapak mengenai SDM itu termasuk dari social capital karena ada beberapa gabungan dari human capital ada, ekonomi juga ada. Nah, apakah social capital itu bisa dikatakan sebagai pusatnya gitu, Pak? Kalau di pengemas kan kita tahu apa ya? KIE itu jadi itunya tengahnya, pusatnya. Nah, apakah social capital ini adalah tengahnya itu, Pak? Pusatnya dari karena kan mata kuliah kita kan tentang kapital dan investasi sosial. Jadi fokus kita tetap pada kapital sosial. Nah, di dalam kerangka kapital sosial, dari perspektif sudut pandang kapital sosial, dia menjadi sumbunya, ya, menjadi node-nya yang terkait dengan economic capital, human capital, dan natural capital. Itu topik. Tapi kalau nanti Anda belajar misalnya dari ekonomi, lain lagi tuh ceritanya. Dia menempatkan ekonomi kapital sebagai node-nya gitu. Ngerti nggak? Kan kita ingin memanfaatkan sosial kapital ini dalam proses pengembangan masyarakat kan sebenarnya. Sesuai dengan learning outcome yang kita ingin capai. Itu ya cara kita pandang. Nah, tapi nanti kalau Anda belajar ekonomi, lain lagi tuh teman-teman ekonomi. Dia bikin penelitian. Apa sumbangan terbesar di dalam bisnis ekonomi? Apakah sosial kapital atau ekonomi kapital? Wah, itu kan ramai perdebatannya. Ya, bisa kita lihat. Itulah yang pengetahuan menariknya. Tergantung dari sudut mana Anda memandangnya. Pada hari ini, kita memandangnya, Taufik, dari sudut sosial kapital. Gitu caranya. Jadi kalau Anda katakan dia sebagai node, seperti kita bicara tentang segi 5 itu ya, yang tadi Anda katakan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagai node-nya, ya sama seperti itu. Tapi tadi saya lebih menempatkan bagaimana kita memotretkan sosial kapital itu pada community kan. Jadi di dalam community kapital kita bisa melihat bagaimana posisi sosial kapital dengan economic, human, dan natural capital. Itu ya Taufik ya, saya paham. Ya, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah kita mempelajari sosial kapital, sekarang kita masuk tentang investasi. Ini kalau kita lihat ekonomi, ya. Secara saintifik, investasi itu memang awalnya adalah konsep ekonomi yang menggambarkan bagaimana fungsi investasi secara agregat, dan di dalam proses-proses investasi itu ada proses keputusan investasi secara individual. Itu secara ekonomi. Sehingga kalau kita lihat di dalam definisi ekonomi untuk investasi, secara umum itu mereka menolak social factor itu. Coba Anda lihat, tidak ada nih ya, aggregate investment function dan individual investment decision. Walaupun sebenarnya kalau di sini di individual investment decision ini bisa kita perdebatkan juga, karena di sini kan akan berpengaruh persoalan kekuasaan, peranan, ya, motivasi dan sebagainya. Tapi teman-teman secara ekonomi dilihat secara economic scientific bahwa investasi secara ekonomi itu didefinisikan bahwa investasi itu secara general itu menolak faktor-faktor sosial. Nah, oleh karena itu tadi ketika mereka dikritik habis-habisan secara ekonomi, nah, muncullah pertimbangan sosial dalam proses investasi sebenarnya dapat meningkatkan kemungkinan mengembalikan economic return. Jadi pengembalian ekonomi ya. Jadi investasi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dilihat dari sisi sosial. Sehingga investasi itu dipandang secara sosial ekonomi. Apa prinsip yang dibangun di dalam investasi secara sosial ekonomi ya? Inklusif, ada sinergi kreatif antara kelompok-kelompok orang yang berinvestasi, kelompok-kelompok institusi yang berinvestasi, meningkatkan investasi minimal tidak hanya economic investment tetapi juga social investment, tidak hanya profit tetapi juga benefit, sampai pada memprediksi bagaimana perilaku perusahaan. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks investasi sosial pun sebenarnya subjeknya itu ada pada perusahaan sebenarnya. Bagaimana perusahaan dilihat. Selama ini kan banyak program-program pengembangan masyarakat kita, aksi-aksi pengembangan masyarakat kita itu kan masih kurang melibatkan kelompok-kelompok private sector ya, perusahaan. Nah, di sini kita dapat dua ini. Pertama dulu kita jelaskan dengan apa yang disebut dengan CSR,
corporate social responsibility. Ada satu variannya lagi CSV, creating shared values. Kalau CSR kan bagaimana faktor-faktor eksternal diinternalisasikan dalam kebijakan bisnis. Tapi kalau CSV bagaimana bisnis masyarakat diintegrasikan ke dalam bisnis perusahaan. Itu CSV. Tetapi sekarang muncul tidak hanya di dalam produksinya, tidak ada dalam supply side-nya, tetapi juga demand side-nya. Apa itu demand side-nya? Apa yang disebut dengan investasi sosial. Bagaimana perusahaan dengan masyarakat dalam konteks pemberdayaan tidak hanya mendapatkan profit, tapi juga memberikan benefit kepada masyarakat luas. Itulah yang kita sebut dengan social investment atau investasi sosial. Fokusnya, subjeknya tetap pada perusahaan. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Ketika tadi saya menyebut community investment area, itu tidak hanya berkembang pada sisi perusahaan, tapi perusahaan juga melihat kebijakan-kebijakan pemerintah lokal, perusahaan juga melihat bagaimana kekuatan-kekuatan civil society, ya, masyarakat sipil di tingkat komunitas itu dilihat, sehingga dibangunlah apa yang disebut dengan community investment area. Itu satu contoh dalam social investment. Nah, ini gambaran ya kalau kita lihat, kita memahami apa yang kita sebut tadi sebagai social investment. Jadi dia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dilihat dari sisi sosial. Apa yang kemudian dilakukan ya dalam konsep investasi sosial dikatakan tidak memiliki latar belakang sejarah seperti investasi ekonomi. Ya. Definisi mutakhir diperdebatkan di lapangan secara empiris, tadi saya katakan, mulai membedakan investasi sosial dari investasi ekonomi. Sehingga kategori investasi itu secara total dikatakan investasi ekonomi tanpa pertimbangan non-ekonomi. Ada juga melibatkan kriteria sosial yang diperkenalkan setelah kriteria ekonomi terus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan tujuan yang terkait dengan kepentingan partisipan atau penerima manfaat. Inilah yang ketiga ini, secara sosial ada kebijakan investasi secara langsung. Socially directed investment policy. Kalau di sini secara sosial, kebijakan investasi melihat hal-hal yang sensitif secara sosial. Kalau di atas alternatif investasi itu totally netral. Investasi ekonomi tanpa pertimbangan non-ekonomi. Kemudian berkembang, melibatkan kriteria sosial diperkenalkan setelah kriteria ekonomi terus dipertimbangkan. Ketiga, mempertimbangkan tujuannya yang terkait dengan kepentingan partisipan dan pertimbangan manfaat. Inilah yang saya sebut. Kalau di atas ini masih profit, tapi kalau di sini sudah benefit. Itu yang kita sebut dengan kategori investasi. Nah, dari itu maka apa itu definisi investasi sosial? Secara deskriptif, investasi sosial adalah alokasi modal untuk organisasi dalam konteks masyarakat dengan tujuan membuat pengembalian ekonomi. Jadi secara deskriptif, investasi itu adalah alokasi modal untuk organisasi dalam konteks masyarakat dengan tujuan membuat pengembalian ekonomi. Bukan alokasi modal untuk proses produksi, tapi ada alokasi modal untuk masyarakat. Nah, dulu kita terjemahkan sebagai CSR, ya kan? Tapi ternyata CSR kan ada bermacam-macam tipe, ya mulai dari yang tipe-tipe yang sangat primitif sampai yang sangat apa yang disebut dengan kita sebut sebagai sesuatu yang mengangkat partisipasi dari berbagai pihak. Definisi investasi sosial secara normatif dikatakan investasi sosial adalah alokasi modal untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, benefit and profit. Secara analitis, investasi sosial adalah alokasi modal yang memiliki kerangka kerja sosial. Faktor-faktor sosial masuk ke dalam setiap keputusan ekonomi. Itu secara analitis. Secara teoritis, investasi sosial adalah alokasi modal yang mempengaruhi kekuatan dan nilai-nilai dalam masyarakat dengan berbagai cara. Jadi ini dia. Jadi saya ungkapkan ada 4 nih ya. Ada secara deskriptif, secara normatif, secara analitis, dan secara historis. Artinya kalau kita lihat benang merahnya, dia tidak hanya mempertimbangkan investasi untuk modal-modal produksi, tetapi bagaimana investasi itu punya manfaat. Tidak hanya bagi perusahaan, tetapi bagi masyarakat dan stakeholder yang lain. Tidak hanya berpikirkan kalau dari investasi di produksi hanya untuk profit, tapi juga bagaimana di ujungnya ada benefit. Maka bisa kita lihat tuh benang merah
dari deskriptif, normatif, analitis, dan teoritis. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan definisi investasi sosial. Nanti 1,5 semester kita dalami kapital sosial atau modal sosial, setengah semester kita dalami investasi sosial, kemudian pada bagian akhir kita mencoba bagaimana membangun suatu strategi investasi sosial berbasiskan modal sosial. Tentu kita bangun dalam konteks pengembangan masyarakat. Dampaknya bagaimana? Dampak investasi, sosial investasi dalam konteks dampak sosial investasi bisa kita lihat bagaimana dalam struktur kelas, bagaimana di tingkat komunitas, bagaimana tentang kekuasaan, tentu juga dalam konteks kebudayaan. Nah, investasi dikatakan adalah kegiatan sosial karena sangat mempengaruhi banyak aspek sistem perusahaan dan bahkan dapat menentukan keseluruhan masyarakat. Perlu mempertimbangkan bagaimana investor membuat keputusan tentang investasi dan bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi saling berhubungan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks dampak ini yang mau saya katakan, tampaknya banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tingkat keberlanjutan atau sustainability, mereka tidak cukup berinvestasi secara ekonomi, tapi juga harus berinvestasi secara sosial. Tidak cukup hanya mendapatkan profit, tetapi juga benefit. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu mampu menghasilkan tidak hanya profit, tapi juga benefit. Nah, kemudian terakhir, bagaimana kapital sosial dalam investasi sosial? Nah, ini pernah juga saya ungkapkan di dalam pengemas, ya, bagaimana social capital itu dibangun menjadi variabel antara pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Jadi ini tempat social capital. Nah, tempatnya jadi variabel antara. Jadi sangat strategis. Tanpa social capital, banyak pengembangan masyarakat yang tidak mampu meningkatkan proses-proses pengembangan ekonomi lokal. Artinya bagaimana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan itu tidak berhasil. Kemudian yang terakhir, bisa kita lihat juga, paradigma investasi sosial dalam pengembangan masyarakat itu diarahkan pertama, investasi sosial kini makin kerap dilakukan. Perusahaan-perusahaan progresif mungkin yang paling banyak melakukannya dalam pengembangan masyarakat. Kalau pengembangan masyarakat berarti upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok masyarakat rentan, maka investasi sosial adalah paradigmanya. Bahwa dalam melakukan pengembangan masyarakat, perusahaan haruslah melakukan sebagai investasi, bukan sebagai donasi. Ya, jadi itu, kalau donasi kan nanti dikatakan ini bukan suatu upaya-upaya untuk pengembangan masyarakat, tapi dianggap sebagai suatu investasi karena ada hasil yang diinginkan. Bukan profit, tetapi juga tidak hanya profit, tetapi juga benefit. Keuntungan bagi komunitas dengan paradigma investasi sosial adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian. Keuntungan buat investor berupa keuntungan operasional, reputasional, dan finansial. Nah, di sini kita lihat keuntungan operasional paling jelas adalah dukungan masyarakat bagi operasi perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai social license to operate. Keuntungan reputasional adalah dikenal sebagai perusahaan yang memiliki perilaku kinerja dan komunikasi yang baik. Kemudian keuntungan finansial bisa berupa keuntungan dari perdagangan produk dan peningkatan nilai saham. Khusus untuk social license to operate, mungkin saya pernah mencontohkan, ada perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Utara, ya, miliknya adalah pengusaha dari Thailand, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Buddhism. Ya, mereka melakukan upaya-upaya, misalnya salah satu contoh, kalau kendaraannya itu lewat dari masyarakat, tidak ditulis dilarang menumpang, tapi malah mereka membuat suatu kebijakan yang berbeda. Kalau suatu kendaraan perusahaan bertemu dengan masyarakat, maka tugas utama mereka adalah berhenti dan bertanya kepada masyarakat mau kemana. Mobil ini membawa dulu kepentingan masyarakat, baru melaksanakan kepentingan perusahaan. Apa yang terjadi? Sebenarnya dengan cara seperti itu mereka sudah membangun apa yang disebut dengan social investment. Ketika perusahaan itu mendapat serangan-serangan dari berbagai pihak yang tidak berkenan dengan hadirnya perusahaan tambang batubara itu, yang membela adalah masyarakat setempat. Ini menarik juga. Sehingga dalam perkembangannya masyarakat bisa memberikan masukan-masukan bagaimana penambangan batubara juga mampu dipertimbangkan. Tidak hanya pada aspek sosialnya, tapi juga pada aspek lingkungan. Itu yang terjadi. Nah, untuk keperluan hal seperti itu, paradigma investasi sosial perlu menekankan pengukuran dampak sebagai pembuktian bahwa memang benar baik investor maupun yang diinvestasi mendapatkan keuntungan sebagaimana yang direncanakan. Lantaran bisa menjawab kebutuhan ini dengan sangat memuaskan, maka
dibangunlah, dikonstruksikan apa yang disebut dengan SROI, Social Return on Investment, menjadi sangat menonjol dan penting. Dan ini yang dilakukan di dalam proses-proses investasi sosial. Itu yang dapat saya sampaikan pada kita semua. Ada pertanyaan, ya. Jadi saya mencoba pada bagian akhir ini melihat kapital sosial dan investasi sosial, bagaimana coba kita pandang dalam konteks pengembangan masyarakat. Jadi intinya bahwa sebenarnya kalau bicara investasi sosial, pelaku utamanya secara sekarang ini kita lihat adalah pada perusahaan-perusahaan. Tapi bagaimana itu dikembangkan, selanjutnya itu menjadi proses-proses yang kita lakukan. Minggu depan kita mendalami binatang apa itu kapital sosial. Ya, sampai ke situ. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Sudah jam 12. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya. Silakan Sri Indah. Ya, Suaranya hilang. Sri. Halo. Kembalian dari investasi sosial. Kalau secara ekonomi kan Tidak kedengaran Sri. Coba diulangi lagi. Bisa diulangi? halo Pak, kan terkait yang poin terakhir itu ada SROI ya Pak, untuk mengukur bagaimana pengembalian investasi sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Tetapi terkadang kalau di investasi ekonomi, jadi ceritanya si perusahaan ini tidak mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, maka perusahaan ini akan tidak jadi tidak. Sri, suaranya hilang. Investasinya, jadi ada pengembalian atau yang bisa diukur itu pengembaliannya dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, saya menangkap terbatas ya dari apa yang katakan. Saya malah menantang Anda. Mau nggak nanti Anda meneliti bagaimana, apakah ada hubungan antara investasi ekonomi dengan investasi sosial? Jangan-jangan perusahaannya investasi ekonominya besar, tapi tidak punya investasi sosial, atau sebaliknya, bagaimana jadi? Ini menarik juga untuk kita lihat ya, karena teman-teman ekonomi pasti sudah punya ya hitungan-hitungan untuk investasi ekonomi. Kita juga punya social return on investment. Ya, bagaimana kita melihat pengembalian secara sosial? Tentu persoalan kemandirian, keberdayaan, apa yang manfaat yang terima itu bisa kita ukur. Begitu Sri ya. Saya tadi terputus-putus dari pertanyaan Anda, tapi yang saya dengar tampaknya ini tantangan untuk kita. Mari kita lihat ada nggak keterkaitan dalam proses pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal misalnya. Apakah terjadi investasi ekonomi? Yes. Apakah juga terjadi investasi sosial? Yes. Bagaimana hubungannya? Apakah semakin tinggi investasi ekonomi, maka investasi sosialnya juga semakin tinggi? Ya, bisa. Itu dari sisi proses. Tapi bagaimana hasilnya? Apakah profit juga diikuti dengan benefit? Kan itu kan? Yang diinginkan dengan social investment tidak hanya profit, tetapi juga ada benefit. Gitu ya Sri. Nanti tadi kurang jelas ya, saya kurang dengar. Oke, terima kasih. Gimana? Oke, rekan-rekan kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini karena saya berjanji pukul 12 kita selesaikan pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua sudah bisa mengikuti presensi ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dalam kuliah yang sama. Terima kasih semuanya.